Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة بني له بيت في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Isya sekaligus jamaah tarawih yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Arab Badui yang di dalam Al-Qur'an itu biasa disebut sebagai Al-Arab, yaitu Arab nomad yang akhlaknya masih memiliki akhlak jahiliyah, keras, kasar, bengis. Pengetahuan keagamaannya itu masih sangat rendah. Kemudian pemahamannya terhadap teks-teks agama itu biasanya masih sangat tekstual. Itu mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Muhammad." Ini dari awal saja dia mengatakan "Ya Muhammad". Dia tidak mengatakan "Ya Rasulullah". Sementara jangankan manusia, malaikat, Allah pun tidak pernah menyebut nama Nabi itu atau memanggil Nabi itu dengan namanya. Coba kita buka dalam Al-Quran itu 5 kali Allah menyebut nama Rasulullah. 1 dengan nama Ahmad, 4 kali dengan nama Muhammad. Itu bukan dalam bentuk khitab. Itu bukan dalam bentuk memanggil, menyeru. Wa ma Muhammadun illa Rasul, Muhammadun Rasulullah, dan seterusnya ya. Itu bukan dalam bentuk memanggil. Sangat berbeda ketika Allah menyapa para nabi yang lain. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, itu langsung menyebutnya ya Adam. Apalagi kita manusia, kita umat Islam, tapi karena mereka ini orang-orang Arab Badui ini, orang nomad ini masih memiliki perilaku jahiliyah, itu tidak menyapa Nabi dengan menyebut posisi Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Dia tidak mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, mengatakan ya Muhammad. Apakah Nabi marah? Tentu tidak. Karena Nabi faham orang ini baru saja memeluk Islam. Jangankan menyapa Nabi dengan mengatakan ya Muhammad, mereka kencing saja dalam masjid, Nabi tidak marah, Pak. Ya. Mereka kencing dalam masjid, ya tapi jangan bayangkan masjidnya seperti kita ya. Menggunakan karpet, menggunakan granit, itu tidak. Tapi masjid pada masa itu masih tanah liat. Dan memang tradisi Arab itu biasa begitu. Maaf ya, biasa kencing di mana-mana itu. Nabi tidak pernah marah, apalagi menyebut nama beliau dengan ya Muhammad. Pertanyaannya, akhbirni anil Islam. Muhammad, coba sampaikan apa sih itu Islam?
Pertanyaan seperti ini sebenarnya dalam hadis Nabi itu banyak sekali. Apa itu Islam, apa itu iman, itu banyak dalam Al-Quran, banyak dalam hadis Rasulullah. Tapi Nabi biasa memberi jawaban itu sesuai dengan situasi, kondisi, dan siapa yang bertanya. Sehingga kalau kita menemukan hadis-hadis seperti ini, jangan pernah kita mengatakan, kenapa jawabannya beda-beda? Nabi pernah menjawab A, B, C, dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi menjawabnya sesuai dengan sikonnya. Nabi menjawab siapa yang bertanya. Nabi pasti tahu bahwa orang ini sebenarnya belum melaksanakan berbagai ibadah mahdhah. Yang paling utama tentu orang ini Nabi pastikan belum sholat 5 waktu, belum puasa, belum melaksanakan haji dan zakat dan seterusnya, itu belum. Sehingga Nabi mengatakan begini, al-Islamu, Islam itu adalah as-salawatul khams fi kulli yaumin wa laylah. Islam itu adalah salat 5 waktu sehari semalam. Nabi sepertinya ingin mengatakan, kalau kamu tidak salat, kau bukan Islam namanya. Sehingga hadirin, Islam, salat itu adalah ibadah yang paling menentukan seluruh ibadah kita sebenarnya. Maka Nabi menjawab itu yang pertama. Jadi salat 5 waktu kata Nabi, itulah Islam. Tapi kemudian Arab ini mengatakan kembali, bertanya kembali, hal alayya ghairuhunna. Ini bisa kita lihat ya dalam hadis Sunan Sahih Muslim dan beberapa kitab hadis yang lain. Dia kembali bertanya, apa ada yang lain lagi, yang wajib maksudnya. Nabi mengatakanlah, tidak ada lagi illa an tatawwa, kecuali salat-salat sunnah. Kecuali salat sunnah. Kemudian dia bertanya lagi tentang puasa. Nabi menjawab dengan puasa yang wajib itu puasa Ramadan. Dia bertanya lagi, saya tidak sebutkan teksnya ya, kan itu panjang. Nabi menjawabnya, mereka bertanya atau orang itu bertanya, apa masih ada yang lain selain puasa Ramadan? Nabi mengatakan tidak ada kecuali puasa-puasa sunnah. Nabi kemudian menyebut lagi tentang zakat. Dia mengatakan, apa ada lagi zakat yang lain yang wajib? Nabi mengatakan tidak ada kecuali yang sunnah. Kemudian orang itu pergi dan kemudian mengatakan, la azidu wala anqus, saya tidak mau tambah lagi, tapi saya tidak pernah lagi mau mengurangi ibadah saya. Cukup yang wajib saja saya mau laksanakan, tidak mau saya melaksanakan yang sunnah. Kata Rasulullah dalam ujung hadis itu, qad aflaha in sadaka, orang ini betul-betul akan beruntung hidupnya. Tentu maksudnya bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat ya, tapi di dunia juga. Apalagi di akhirat. Kalau betul apa yang dia katakan itu, hanya melaksanakan yang wajib saja. Tapi hadirin jamaah Isya yang saya muliakan. Sekalipun Rasulullah mengatakan, yang penting kita sudah melaksanakan yang wajib, ternyata dalam berbagai riwayat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah wajib kita. Maaf, yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang sempurna. Kalau ada ibadah kita yang tidak sempurna, Allah tidak menerima itu. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna kan? Dia tidak akan menerima kalau kurang. Sementara tidak ada ibadah kita itu yang sempurna. Coba periksa diri kita ketika kita tadi salat Isya. Apakah kita yakin salat kita itu sempurna 100%? Pasti semua kita mengatakan, wah tidak sempurna kayaknya. Masih banyak yang lain yang saya ingat. Ibadah saya, salat saya tadi tidak khusyuk. Palingan 50%, 60%. Jawaban kita bisa jadi begitu hadirinnya. Sementara saya ulang kembali bahwa ibadah wajib itu yang diterima oleh Allah yang sempurna. Tentu ini ada landasan
normatifnya ya, ada landasan teologisnya, ada landasan hukumnya. Ada sebuah hadis qudsi yang saya kira ini hadis yang sangat populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ini namanya hadis qudsi. Allah mengatakan begini, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah shalah. Yang paling pertama dihisab oleh Allah nanti di akhirat itu adalah salat kita. Wa idza saluhat saluha sairu amali. Kalau salat kita itu baik, maka dipastikan seluruh amal ibadah kita yang lain itu baik. Kenapa? Karena jangankan ibadah yang lain, perilaku kita itu sangat ditentukan oleh salat. Sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan begini, apabila ada orang yang salat tapi kemudian perilaku kesehariannya itu masih jelek, maka sebenarnya orang itu belum salat. Itu pendapatnya Hasan Al-Basri, seorang sufi besar. Saya lanjutkan hadis tadi. Wa idza fasadat, kalau salatnya jelek, fasada sairu amali, maka dipastikan seluruh salat ibadahnya yang lain itu jelek. Ya, seluruh ibadahnya yang lain itu jelek. Kemudian Allah mengatakan lanjutan dari hadis ini, unzur ila salati abdi, coba periksa salat hamba saya. Maksudnya salat wajib saya, salat wajib hamba saya coba periksa dulu. Idza kanat naqisah, kalau ada kekurangannya. Allah ketika menyebut begitu pasti dia tahu bahwa semua ada kurangnya. Idza kanat naqisah, maka kemudian salat-salat sunnah itu berfungsi menyempurnakan ibadah wajib kita, salat wajib kita. Salat sunnah ini penyempurna. Salah satu tujuan utamanya seperti itu ya, menyempurnakan kekurangan salat wajib. Ketika awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu turun, Rasulullah kemudian mengatakan kan gini, ketika ayat itu turun, sahabat itu biasa salat itu memandang ke atas itu. Apalagi kalau malam, salat Allahu Akbar itu banyak yang melihat-lihat, atau mungkin ada sahabat yang selalu lihat apa di atas. Kenapa? Karena masjid di awal Islam itu di masa Nabi kan tidak ada atapnya, maka dia mandang saja. Masjid Haram itu kan sekeliling Ka'bah kan tidak ada atapnya. Ya seperti itu gambarannya. Mereka salat dia lihat-lihat, luar biasa bintang di atas. Maka turun ayat itu seperti menegur. Kalau kau mau melihat-lihat sana itu artinya salatmu pasti tidak khusyuk. Nah banyak sekali hari ini Pak, sementara salat HP-nya berdering, atau ada WA-nya, dia buka-buka dulu siapa yang kirim WA. Ini terjadi di depan Ka'bah itu, bukan hanya di Indonesia. Depan Ka'bah punya diambil. Untung dia tidak jawab. Ini pasti tidak khusyuk salatnya. Maka Nabi kemudian mengatakan begini, siapa di antara kalian yang bisa salat itu betul-betul khusyuknya 100%? Ada dua sahabat yang memang dianggap paling baik salatnya, tidak ada tandingannya, Ali bin Abi Thalib dan Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan saya sanggup. Coba salat dulu deh. Karena Nabi kan bisa mengetahui isi hati seseorang ya. Kenapa bisa? Informasinya dari Jibril. Ya, banyak sekali itu hal-hal ini mukjizat Rasulullah. Dia salat, menjalan dia salam, kemudian dia ingat sesuatu ternyata. Yang dia ingat itu adalah hadiah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Wah, dapat Mika surbannya Rasulullah ini, karena Nabi mengatakan kalau bisa khusyuknya 100% saya kasih ke surban saya. Nah, dapatkah surbannya? Kan berapa harganya surban? Tapi ini kan hadiah dari Nabi Pak, luar biasa besar harganya.
Kalau masa Islam itu jangankan surban, rambut Nabi saja itu luar biasa harganya kan? Biasa. Apalagi benda-benda yang dicinta oleh Rasulullah. Nah, karena ibadah kita ini tidak ada yang sempurna, maka kemudian kata Allah yang menyempurnakan ibadah wajib kita itu adalah ibadah sunnah. Maka jangan pernah kita memandang ibadah-ibadah sunnah kita. Dan ternyata seluruh ibadah mahdah, yang disebut dengan ibadah mahdah itu ibadah murni ya. Salat, puasa, zakat itu kan tidak boleh diubah-ubah itu. Tidak boleh dirubah ya. Salat Isya, wah kalau begitu tambah jadi 5 rakaat, nggak boleh. Atau kurangi jadi 3, nggak bisa. Kenapa? Karena ini mahdah namanya. Mahdah itu artinya murni. Beda kalau ibadah gairu mahdah, sedekah, berinfak, berzakat itu boleh diubah itu. Bagaimana bentuknya berinfak terserah. Nah boleh. Ini kita sekarang ini beribadah mahdah. Apakah kita mau santai-santai duduknya atau mau kemudian terserah. Karena kenapa? Itu ibadah mahdah namanya. Apa ibadah gairu mahdah. Tapi ibadah mahdah nggak boleh dirubah. Ya. Makanya ya ibadah sunnah ini jauh lebih banyak dari ibadah wajib. Coba kita hitung itu. Salat rawatib yang kita lakukan sebelum dan sesudah salat wajib, jumlahnya itu minimal 12. Minimal 12 itu angka minimalnya ya, bukan 12 saja. Tidak, minimal 12. Karena bisa jadi sampai 12 tambah 6 tambah 2 lagi tambah 2, itu bisa jadi 22 rakaat. Salat sunnah rawatib. Kan satu-satunya yang diperdebatkan oleh ulama kita adalah salat sunnah qabla al-maghrib. Salat sunnah sebelum maghrib itu jadi ikhtilaf ulama. Nah, tapi yang paling minim, yang paling sedikit itu kata Nabi 12 rakaat. Dan Nabi mengatakan siapa yang melaksanakan salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, dia akan dibangunkan istana di surga. Hadis ini hadis sahih. Kalau hadis sahih itu tidak terbantahkan ya, karena itu sumbernya valid. Pasti sumbernya dari Rasulullah. Nah ada keraguan itu. Seperti yang saya sebutkan pada pengantar tadi, man shallas natai asyrata raka'atan fi kulli yaumin wa laila buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib, maksudnya 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan dibangunkan istana di surga. 12 rakaat. Sudah Isya 2 rakaat, ya kan? Tidak menyebut sebelum Isya kan? Sesudah Isya. Maka jangan heran kalau ada orang yang tidak salat sunnah sebelum Isya. Kenapa? Karena wah, tidak ada Nabi menyebut itu sebelum Isya itu rawatib. Ada benarnya, tapi tidak selamanya benar. Ya, sebelum subuh, sebelum dan sesudah asar duhur, sebelum asar, apa lagi? Sebelum Isya ya, itu 12 semua itu. Kata Nabi, siapa yang pelihara ini akan dibangunkan istana di surga. Kata Ummu Habibah, ini istri Rasulullah yang menerima hadis ini, beliau mengatakan, ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Rasulillah SAW. Saya tidak pernah meninggalkan lagi 12 rakaat itu yang minimal sejak saya mendengarkan dari Rasulullah SAW. Karena sahabat begitu hadirin ya. Apalagi Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah istri Nabi yang paling hebat ibadahnya. Tidak ada yang kalahkan itu. Dari sekian banyak istri Nabi, Ummu Habibah lah yang paling kuat beribadah. Maksud saya ibadah sunnah, apalagi ibadah wajib. Yang paling kuat itu ibadah sunnahnya. Bahkan kalau salat tahajudnya, wah luar biasa Pak. Nabi pernah menegur dia karena dia memaksakan diri salat tahajud sekalipun dia sudah tidak mampu berdiri. Maka dia gunakan apa? Dia gunakan tali kalau dia mau berdiri. Tidak bisa lagi, kasihan. Dan dia kalau mau berdiri dia gunakan tali. Itu Nabi temukan di sudut Masjid Nabawi.
Subuh-subuh Nabi datang, dia dapat tali itu. Nabi mengatakan, ini talinya siapa ini? Tali apa ini? Kata para sahabat, itu tali yang digunakan oleh Ummu Habibah. Kalau dia tidak mampu lagi berdiri, dia menggunakan tali itu. Oh, kuat sekali. Kalau kita pernah nggak begitu? Tidak usah lah Pak. Kalau tidak bisa kita berdiri, duduk mikir saja, karena boleh ji, ya kan? Kalau salat sunnah kan boleh. Jangankan yang sudah tua, yang muda saja sudah bisa salat duduk. Bisa saja salat duduk. Tapi ingat pahalanya cuma setengah. Kalau kita mau dapat setengah, ya duduk saja salat. Ambil kursi duduk salat di situ, silakan, boleh. Yang tidak boleh kalau salat wajib. Salat wajib itu tidak dibolehkan. Kalau ada orang yang salat wajib dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri, batal salatnya. Itu ijma ulama itu. Itu ijma ulama. Tetapi ternyata saya katakan tadi bukan hanya 12. Nabi mengatakan man hafiza arba'a rakaat qabla zuhr wa arba'a rakaat ba'dahu wa arba'a rakaat qabla al-'ashr. Siapa yang memelihara salat sunnahnya, salat sunnah rawatibnya sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, maka dia akan diharamkan baginya api neraka. Haramahullahu nar. Haram baginya itu neraka itu. Sudah berapa itu Pak? Tambah 6, 12 tambah 6, 18. Bagaimana sebelum Isya? Mana dalilnya? Kan orang biasa begitu. Semua mana dalilnya? Ya kalau ibadah hadirin, ya ibadah mata ya tidak boleh memang dilakukan kalau tidak ada dalilnya. Dan dalilnya pun harus sahih. Tidak boleh itu menggunakan hadis dhaif ya. Cuma kalau seperti kita kan tidak tahu yang mana dhaif, yang mana sahih kan? Yang mana lemah, yang mana kuat. Apa yang digunakan oleh ulama itu? Nabi pernah mengatakan bainal azanain salah, antara azan dan iqamah. Jadi iqamah juga itu bahasa Arabnya, selain iqamah itu azan juga. Kayaknya namanya azan itu Pak memanggil. Nah qamat itu kan memanggil, cuma beda. Satu memanggil belum pasti mau dilakukan salat, belum masih ada waktu sesudahnya. Kalau iqamah sudah pasti mau salat, tidak ada lagi kegiatan sesudah qamat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.